Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pernah dengar nama UI Watch? Apa itu? Saya ingin mengomentarinya karena saya orang UI, dan organisasi ini pekan lalu mengadukan negara Indonesia atas tuduhan pelanggaran HAM berat ke PBB. Pada 15 November, UI Watch menyampaikan pengaduan itu ke kantor perwakilan PBB di Jakarta. Mereka berkunjung ke PBB beserta kelompok yang disebut Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan atau TP3. Pada dasarnya mereka menuduh telah terjadi pembunuhan sadis terhadap 6 anggota Laskar FPI oleh institusi kepolisian pada 7 Desember 2020 dan pembunuhan itu terus ditutup-tutupi oleh pemerintah dan Komnas HAM. Buat saya tuduhan itu ngawur dan mengada-ada. Tapi sebagai seorang dosen UI yang dulu kuliah di UI sampai S3 di kampus itu, saya harus berkomentar tentang siapa itu UI Watch. UI Watch adalah kumpulan orang yang sekedar memanfaatkan nama besar UI. Mereka bukan kumpulan dosen atau kumpulan peneliti, dan mereka tidak bekerja di UI. Mereka hanyalah kumpulan orang-orang yang pernah kuliah dan lulus dari UI. Mereka tidak bohong kalau mereka bilang mereka lulusan UI. Mereka memang alumni. Tapi mengingat sebagian besar tokohnya sudah tua, mereka mungkin lulus dari UI puluhan tahun yang lalu. Saya harus ingatkan lulusan UI itu banyak sekali. Sejak kelahirannya tahun 1950, UI sudah meluluskan lebih dari 100.000 orang. Kelompok UI Watch ini hanyalah segelintir kecil di antaranya. Mereka ini menggunakan nama UI sebenarnya tanpa memiliki legitimasi dari pihak manapun. Mereka menyebut diri mereka sebagai UI Watch ya karena mereka ingin saja menyebut diri mereka sebagai UI Watch. Ini beda dengan organisasi Iluni UI alias Ikatan Alumni UI. Ini adalah sebuah organisasi satu-satunya yang sah mewakili para alumni UI yang diakui oleh lembaga UI sendiri. Mereka berhak menggunakan simbol UI, Makara. Penentuan siapa yang jadi ketua Iluni dilakukan dengan semacam voting oleh alumni UI secara online. Di UI juga ada sejumlah organisasi yang berfungsi mengkritisi UI. Bahkan ada sebuah gerakan yang terdiri dari para guru besar UI yang mengawasi perilaku rektor. Kelompok ini lebih bersifat kolegial. Nah, UI Watch ini jauh dari itu semua. Para anggota UI Watch pun tak banyak dikenal kiprahnya di dunia akademik dan sosial. Tak ada doktor atau profesor atau master atau ilmuwan yang produktif melahirkan karya tulis kritis. Paling-paling yang cukup menonjol adalah ketuanya Marwan Batubara. Dia ini mantan anggota DPD. Tapi yang lain tidak diketahuilah kepedulian dan keterlibatannya di ruang publik. Di UI sendiri, UI Watch lebih dikenal sebagai kumpulan orang tua yang nyinyir terhadap pemerintah Jokowi. Kenapa mereka menyebut diri sebagai UI Watch juga tidak jelas. Biasanya kan kalau sebuah lembaga menggunakan nama Watch di belakangnya, itu artinya mereka menjadi pengamat lembaga yang di-watch-nya. Misalnya saja, Police Watch adalah pemantau polisi. Civil Society Watch adalah pemantau civil society. Kalau UI Watch, ya mestinya pemantau UI kan? Tapi ini tidak. Mereka dikenal suka rantang-runtung membawa nama UI sekedar untuk nyinyir terhadap pemerintah. Tapi kalaulah yang mereka lakukan masih mencerminkan sebuah perjuangan yang rasional, objektif, kritis, dan bermakna, tentu saja tak ada salahnya juga mereka menggunakan nama UI. Masalahnya, mereka ini ngawur. Kasus pengaduan mereka ke PBB ini adalah salah satu contoh kengawuran yang nyata. Mereka menuduh kepolisian Indonesia melakukan pembunuhan sadis terhadap 6 anggota Laskar FPI di Jalan Tol KM 50 Jakarta Cikampek pada Desember 2020. Mereka bilang apa yang dilakukan polisi itu termasuk dalam kejahatan kemanusiaan yang dilakukan negara. Menurut mereka, hasil penelitian TP3 menunjukkan kejahatan negara ini tidak hanya melibatkan Polri, tetapi secara sistematis juga melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Mereka bahkan menuduh polisi bukan saja membunuh, tapi juga menyiksa anggota Laskar FPI. Mereka juga menuduh Komnas HAM membantu pemerintah untuk menutupi kasus pembunuhan tersebut. Ini semua pernyataan ngawur. Kasus penembakan yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI sudah diputuskan di pengadilan. Sempat ada 2 anggota kepolisian yang diadili karena tuduhan mereka melakukan pembunuhan di luar jalur hukum. Tapi tuduhan itu ditolak majelis hakim. Pengadilan memutuskan para anggota Laskar itu ditembak karena mereka menyerang polisi. Polisi terpaksa menewaskan mereka karena mereka mengancam nyawa polisi.
Pengadilan tersebut berlangsung secara terang benderang, transparan. Komnas HAM pun terlibat dalam proses pengadilan. Jadi sudah sangat jelas bahwa yang berlangsung bukanlah sebuah kejahatan. Yang menarik juga adalah, bukankah sebelum ini TP3 sendiri sudah pernah menyatakan bahwa menurut investigasi mereka, polisi memang tidak melakukan pelanggaran HAM. Paling tidak ini yang dinyatakan salah seorang anggota dan inisiator TP3, yaitu Amin Rais, saat melakukan jumpa pers peluncuran buku putih TP3 7 Juli 2021. Kita kenal lah sikap Amin selama ini. Amin ketika itu menjelaskan yang disajikan dalam buku putih TP3 tersebut adalah fakta-fakta objektif. Sebagian besar berdasarkan data dari sumber primer, di antaranya hasil wawancara dengan saksi yang berani bersuara, wawancara dengan keluarga korban, dan fakta-fakta dari video dan sebagainya. Nah, Amin saat itu mengatakan, berdasarkan buku putih tersebut, ditemukan bahwa Polri dan TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario maupun implementasi pelanggaran HAM berat. Dengan kata lain, menurut penyelidikan TP3, polisi tidak bersalah. Jadi, kenapa tiba-tiba saja sekarang UI Watch mengatakan terjadi pembunuhan sadis terhadap laskar FPI oleh kepolisian? Dari mana UI Watch menyimpulkan terjadi pelanggaran HAM berat? Terus terang, sebagai orang UI, saya malu dengan kehadiran UI Watch. Kok kesannya UI jadi sebodoh itu ya? Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat.